Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali menyatukan hati kita di dalam ibadah doa. Dan kita mau mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, kita mau menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian dan juga pokok-pokok doa yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapannya, dan ia juga mendengarkan setiap doa-doa yang kita sampaikan. Untuk mengawali ibadah doa di malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, bahkan setiap hari yang kita rasakan, sesungguhnya kasih Allah nyata kita alami. Kita nyanyikan lagu ini. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Allah tak pernah sudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah doa pada malam hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Oleh anugerah-Mu semata, kami dapat kembali memuji dan menaikkan syukur Tuhan melalui persekutuan ibadah doa. Malam ini Tuhan kembali mempersatukan kami, sekalipun kami sebagian besar ada di rumah, tapi kami siap memuji menyembah Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba memohon, urapilah semua kami umat-Mu, sehingga saat kami memuji menyembah-Mu saat ini, kami benar-benar memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami berterima kasih pula, sebab sepanjang hari yang boleh kami jalani lalui, dalam aktivitas hidup, dalam tugas pekerjaan, bahkan pelayanan, Tuhan telah memimpin menyertai. Kami saat ini siap memuji menyembah-Mu. Engkau pakai urapi
semua hamba-hambamu yang melayani Bapa. Demikian kami semua umat-Mu yang siap memuji menyembah-Mu. Sehingga kami semua melalui ibadah malam ini mengalami kuasa firman-Mu. Dan semua hal yang kami bawa naikkan kepada Tuhan, semuanya layak di hadirat-Mu. Memohon semua ini dan mempertaruhkan seluruh pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saatnya kita akan menundukkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita akan memohon kepada Tuhan, kiranya kuasa Roh Allah yang besar boleh bekerja ketika kita mendengarkan firman, dan biarlah firman itu menetap dalam hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan-Ku selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan-Ku selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus,
kepada penginjil Efesus, kami persilahkan. Shalom, selamat malam jemaat-jemaat yang ada di rumah. Dalam ibadah doa malam ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kerinduan surgawi. Demikianlah tema firman Tuhan malam ini, dan kita akan belajar bagaimana kita memiliki kerinduan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia memiliki kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi itu tidak mengurangi semangatnya selama ia hidup di dunia, kendati mengalami penderitaan. Dalam surat 2 Korintus ini, saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus banyak mengajarkan masalah-masalah, pengajaran-pengajaran bagaimana orang Kristen dalam menghadapi penderitaan. Ia ingin menekankan bahwa orang Kristen menghadapi penderitaan itu seperti Kristus menghadapinya. Ia ingin agar orang Kristen selalu melihat penderitaan dan melewatinya seperti Yesus Kristus. Nah, istilah kemah yang kita baca menunjuk kepada tubuh. Tubuh fisik kita ini yang akan dialihkan kepada kediaman yang kekal di sorga. Beberapa versi mengatakan bahwa ini merujuk kepada pengangkatan kita sebagai orang percaya di dalam kerajaan surga. Jadi tubuh kita yang fisik ini memang akan mati, tetapi di surga kita bukan roh yang melayang-layang saja, tetapi kita diberikan roh dan tubuh yang baru. Kita diberikan jiwa, kita diberikan hati untuk memuliakan Tuhan di surga. Nah, memang selama kita masih hidup di dunia, kita akan mengeluh, kita akan merintih, kita akan mengomel, kita akan meratap, dan kita akan meraung. Kalau kita perhatikan kata mengeluh ini yang diungkapkan di dalam bahasa Yunani dengan kata stenazo, itu ibaratnya, saudara, menghela nafas pun, menarik nafas pun, kita mengeluh. Dan kalau di dalam perjanjian lama, ini merujuk kepada kata mengerang, seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Wah, saudara, penderitaan yang dialami oleh jemaat Korintus itu luar biasa. Di samping masalah-masalah pengajaran palsu, mereka juga menerima aniaya dari pihak-pihak penjajah-penjajah Romawi, bahkan dari orang-orang Yudea, dari orang-orang Yudaisme yang tidak senang dengan mereka sebagai orang Kristen. Jadi agama Yahudi masih menunjukkan ketidaksenangannya terhadap orang Kristen. Mereka masih menerima penderitaan dan penganiayaan. Nah, sehingga dikatakan bahwa mereka mau supaya keluhan itu mereka bisa hilangkan. Bukan hanya fisik mereka yang menderita, tapi jiwa jemaat menderita. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 2, memang hal itu adalah beban, tetapi itu adalah bagian dari penebusan Allah yang belum selesai. Sebagai orang Kristen, penebusan Allah masih berlangsung terus di dalam hidup kita dan akan berakhir saat kita meninggal dunia. Memang pekerjaan penebusan itu terus berlangsung di dalam hidup kita. Penyempurnaan menjadi Kristus, menjadi serupa dengan Kristus
kita. Dan ingat, akhirnya penderitaan kita yang di dunia ini akan berakhir sewaktu kita sudah bersama dengan Tuhan di surga. Itulah iman saya dan iman saudara. Dalam Roma pasal 8 ayat 22, penderitaan itu menurut Rasul Paulus yang dia tulis di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, itu karena dosa. Dan itu membuat kita mengeluh sehingga nanti kita akan diberikan tubuh yang baru dan tubuh dunia ini akan kita tinggalkan. Saudara, itu iman saya dan iman saudara. Begitu rindunya kita akan tempat yang kekal, sehingga kita tidak akan terus-menerus memikirkan kehidupan di dunia yang memang penuh dengan dosa ini. Bukan hanya dosa secara moral, tetapi akibat kejatuhan moral membuat alamnya pun menjadi rusak. Saudaraku, bagaimanakah kita menyatakan keluhan itu di hadapan Tuhan? Kita menyatakannya dengan keterbukaan kepada Tuhan. Waktu saudara mengalami banyak pergumulan hari ini, apakah itu kepahitan, apakah itu kesedihan, apakah itu penyakit, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Tetapi satu yang menjadi prinsip kita, bahwa Allah mengontrol segala yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Amin. Ada kepahitan, ada kesedihan, ada kekecewaan. Entah saudara dikecewakan di dalam pekerjaan, entah saudara dikecewakan oleh anak-anak, suami, istri, orang tua, teman yang saudara percayai. Saudara mengalami banyak beban-beban yang Paulus gambarkan. Ibaratnya menghela nafas pun kita begitu menderita dan mengeluh. Tetapi mari kita arahkan kepada Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, di sana akan kita lihat ada judul-judul Mazmur ratapan. Itu adalah tulisan dari para penulis Mazmur yang sedang menuju ke tempat mereka dibuang. Dalam perjalanan tersebut, mereka menggambarkan bahwa mereka ada di jurang maut karena memang mereka mengalami penganiayaan. Dan mereka tahu bahwa justru di dalam jurang maut pun Tuhan ada di sana dan mau mengangkat kita. Saudara, hari ini kalau saudara mengalami banyak surprise, apakah itu hal-hal yang membuat saudara tertekan dan menderita seperti yang saya katakan tadi, saudara jangan simpan, karena itu bisa membuat saudara menjadi orang yang meledak-ledak. Tiba-tiba kita seperti memiliki dinamit di dalam tubuh kita yang sebentar lagi akan explode, gitu ya. Kita itu seperti orang yang gampang untuk emosi karena kita menyimpan masalah. Kenapa banyak artis, selebritis, politikus, bahkan ibu rumah tangga, anak-anak remaja yang hari ini bunuh diri? Banyak pasien yang semakin menumpuk di rumah sakit jiwa. Wah saudara, di rumah sakit Dadik pun itu sudah banyak orang yang antri hari ini karena stres dan depresi. Banyak orang yang hidup di dalam kecanduan narkoba, overdosis, selalu berharap kepada obat penenang. Dalam masalah itu mereka lari kepada pornografi, mereka lari kepada minuman keras. Saudara tahu, itu semua adalah painkiller yang palsu. Mereka tidak mengenal Tuhan dan mencari jalan yang salah untuk mengatasi penderitaan. Saudaraku, tempat kita hari ini mengeluh adalah doa kepada Tuhan. Saudara berdoa, kita berpuasa, kita mengambil banyak waktu untuk bersekutu
akibat pandemi ini. Ibarat sebuah rantai yang menyusahkan sampai bagian-bagian yang terkecil. Kesusahan ekonomi, kesusahan komunikasi, kesusahan perjalanan. Banyak hal yang menjadi semakin sulit. Tetapi kita tahu, God's control. Tuhan mengontrol semuanya. Karena Tuhan sedang bekerja. Kendati hari ini kita ada dalam pressure, dalam tekanan, dalam keluhan. Tapi ingat, jangan saudara mengeluh dan mencari painkiller yang palsu. Kita diminta sebagai orang Kristen menghadapi penderitaan itu seperti Yesus. Kita tahu bahwa mungkin masalah itu tidak selesai. Orang-orang yang kita harapkan bisa berubah tidak akan pernah berubah. Dari muda sampai tua dia tetap seperti itu. Tetapi ingat, kita sedang mengalami satu masa di mana kita akan disempurnakan. Mari ikut saudara, kita membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Maksudnya supaya imanmu nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Kita sedang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Itulah kerinduan surgawi kita. Itulah kerinduan saya dan kerinduan saudara. Saya tidak mengatakan bahwa sebagai orang Kristen kita akan menderita terus. Tidak, saudara. Tetapi kalau hari ini Tuhan mengizinkan persoalan itu saudara alami, kita tahu bahwa kita akan semakin dimurnikan menjadi orang-orang yang dikatakan Allah, umat kemuliaannya. Allah memberikan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada saya dan kepada saudara. Oleh sebab itu saudaraku, setialah berdoa, setialah berpuasa, setialah mengikuti segala persekutuan. Apalagi hari ini kita dimudahkan dengan melihat ibadah lewat HP, lewat jaringan-jaringan website yang setiap saat bisa kita akses. Ibadah doa di jemaat kita itu juga adalah salah satu pola yang bisa membuat kita terbantu untuk tetap kuat. Ada saudara-saudara seiman yang bisa mendoakan kita menghadapi persoalan hari ini. Saudaraku, mari kiranya kita menjadi orang yang menghadapi persoalan dengan satu jawaban. Saya bisa menghadapinya Tuhan, karena saya tahu saya sedang berjalan melewati lembah kelam, tapi saya tahu tujuan saya adalah surga. Memang kita mengalami penderitaan, kita mengalami penyakit yang mungkin tidak akan sembuh. Tapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu saudara alami, berbahagialah, karena iman kita sedang dimurnikan. Dan kita sedang berjalan kepada tujuan, yaitu tujuan surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih penginjil Ati Yusuf untuk penyampaian firman yang menguatkan kita semua. Kerinduan kita adalah boleh merasakan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Demikian juga jika kita memanjatkan pokok-pokok doa kita sebentar, biarlah kita boleh mengamini Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan marilah kita siapkan hati kita terlebih dahulu menyanyikan pujian ini. Kuasamu nyata di dalam kelemahan.
Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Pokok-pokok doa yang akan kita naikkan untuk saat ini. Pertama untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur bahwa pelaksanaan pilkada serentak berlangsung dengan aman dan kondusif pada minggu lalu. Dan kita berdoa juga untuk pengadaan dan juga pendistribusian vaksin COVID-19 saat ini masih dalam pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan kiranya nanti dalam pendistribusiannya tiap kita ya, sesuai dengan prioritas dapat menggunakan vaksin ini. Lalu kita berdoa juga untuk keamanan di dalam masa raya Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa kami. Kami bersyukur untuk pelaksanaan pilkada pada minggu lalu yang boleh berjalan dengan aman dan kondusif. Itu semua adalah anugerah Tuhan, dan biarlah untuk proses hasil yang akan diperoleh di setiap daerah yang mengadakan pilkada ini, Tuhan kami percaya Engkau tetap berotoritas. Tuhan, kiranya hasil yang diperoleh pun boleh diterima oleh seluruh masyarakat. Dan mereka yang Tuhan telah tempatkan untuk memimpin, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka juga boleh merancangkan suatu program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kami berdoa kiranya Engkau layak terus ya Tuhan memberikan anugerah bagi kami setiap kota-kota yang ada di Indonesia ini dalam proses pasca pilkada. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 saat ini. Bersyukur untuk pengadaan vaksin yang sudah ada di Indonesia dan saat ini sedang berada di Badan POM dalam pengujian, dan nantinya juga akan terdistribusi, kiranya itu boleh dapat terdistribusi dengan merata dan digunakan oleh rakyat Indonesia, dan kiranya ini juga dapat mempercepat penurunan kasus-kasus yang terjadi yang begitu tinggi saat-saat ini. Kiranya Tuhan Engkau juga
memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, mereka yang bertanggung jawab dalam proses mengendalikan kondisi pandemik ini. Berdoa juga bagi kami, rakyat Indonesia, masyarakat kami kiranya juga boleh menjaga diri kami dengan protokol kesehatan dan kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kiranya Engkau juga terus menolong kami tetap berpengharapan kepada Tuhan melewati masa-masa pandemik ini. Kami juga berdoa, kami sedang di penghujung tahun 2020 ini, memasuki masa-masa raya Natal dan Tahun Baru. Kiranya Engkau juga anugerahkan keamanan bagi negara kami, dan juga kami kiranya dipersiapkan juga untuk perubahan cuaca ya Tuhan. Menurut BMKG juga akan ada kondisi cuaca ekstrim, kiranya kami juga dapat mengantisipasi bagi mereka yang ditempatkan untuk penanggulangan bencana alam pun sudah memiliki suatu ancang-ancang antisipasi, dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, kami panjatkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk persiapan masa raya Natal oleh gereja-gereja ya di Indonesia, nah secara khusus tentu saja di Makassar, di gereja induk kita GKI Sulsel Jemaat Makassar, dan juga tentu saja di POS PI Tanjung Bunga. Kita berdoa juga khusus untuk gereja POS PI Tanjung Bunga untuk pembangunan gedung gereja, proses izin dan dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan juga tetap ya menolong, dan kita juga terus berharap kepada Tuhan sehingga proses pembangunan ini terus berjalan. Demikian kita juga berdoa untuk proses pergantian badan pengurus jemaat dan juga komisi-komisi di POS PI Tanjung Bunga. Tuhan menolong dan mempersiapkan orang-orang yang Tuhan sudah tentukan sesungguhnya. Tuhan persiapkan hati mereka. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami juga datang kepada Tuhan memanjatkan pokok doa bagi kami, untuk secara khusus gereja-gereja di Indonesia ini. Kami sedang mempersiapkan masa-masa raya Natal di tahun ini begitu berbeda dalam kondisi pandemik. Tetapi kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami semua sehingga kami terus diingatkan makna Natal itu sesungguhnya ketika Yesus datang di tengah dunia ini. Tuhan, secara khusus bagi gereja induk kami di GKI Sulsel Jemaat Makassar dan juga di GKI POS PI Tanjung Bunga, ketika kami mempersiapkan ibadah Natal secara online, latihan-latihan yang diadakan oleh pengisi acara dan juga yang nantinya akan dilakukan secara online tetap dapat berlangsung dengan baik. Nanti juga di pusat akan ada perayaan malam Natal. Tuhan juga persiapkan itu semua. Bapak, kami juga berdoa untuk POS PI Tanjung Bunga, untuk proses ataupun pembangunan gedung gereja yang terus berlangsung. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Proses pembangunan ini juga masih berlangsung. Kebutuhan dana dan juga proses perizinan yang juga masih diupayakan. Kami memohon Tuhanlah yang membuka jalan untuk semuanya itu, dan kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan sehingga pembangunan gedung gereja dapat berlangsung, dan kami percaya Tuhan yang telah memulai pembangunan ini, Tuhan juga akan terus menyertai hingga saatnya nanti kami boleh bersama-sama menggunakan gedung gereja itu dalam ibadah. Kami juga berdoa untuk proses pergantian pengurus bagi badan pengurus jemaat ataupun di komisi-komisi POS PI Tanjung Bunga. Kami percaya Tuhan juga telah mempersiapkan orang-orang yang Tuhan berkenan untuk
melayani Tuhan di dalam kepengurusan. Kiranya Allah mempersiapkan mereka dan juga membuka hati mereka kesediaan untuk dapat mengambil bagian dalam kepengurusan dan melayani Engkau di periode tahun selanjutnya. Kami serahkan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi kami juga semua ya Tuhan, anak-anak Tuhan, lindungi kami, kesehatan kami ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu seperti Bapa sayang anaknya. Ketika kita datang berdoa kepada Bapa, biarlah kita datang bagaikan seorang anak yang menyatakan segenap keinginan kita, tetapi juga membiarkan Bapa untuk yang mengambil keputusan menjawab setiap doa-doa kita. Menutup ibadah doa di malam hari ini, Bapak Pendeta Jones Temadilah yang akan menutup di dalam doa dan juga doa berkat. Kita akan naikkan satu pujian Bapa, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita kembali berdoa. Bapa, sungguh ajaib penyertaan-Mu buat kami semua. Malam ini seluruh rangkaian ibadah telah kami jalani. Terima kasih untuk pujian penyembahan kami yang Tuhan telah mendengarkan. Bahkan firman Tuhan
yang telah hadir bagi kami, memberkati kami. Bapa, kami mohon, biarlah setiap kami anak-anak-Mu di tengah menjalani seluruh kehidupan, baik saat kami ada di tengah pandemi ini, kami tetap memiliki pengharapan yang teguh kuat di dalam Tuhan saja. Sebab kami punya pengharapan bahwa saat kami ada di minggu Advent yang ketiga ini menyambut kelahiran Kristus, bahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Allah akan tetap menyatakan penyertaan dan kuasa bagi kami. Karena itu Bapa, tolong pimpin sertai semua jemaat kami di tengah semua aktivitas hidup, di tengah menjalani masa ada libur beberapa saudara kami, biar dalam setiap hal yang dijalani ini semua kami dapat tetap memuliakan Allah. Kami mohon Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani juga malam ini disertai, diberkati Tuhan. Kami bersyukur mengakhiri seluruh persekutuan ini, kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menuntun menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat duduk ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.